Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan berita Jemaat. Namun sebelumnya, pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari Minggu ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Penutua Herti Carolina selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang membantu dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada Bapak Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada pagi hari ini. Juga kepada Ibu Ponila dan Saudari Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Juga kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sistem, Bapak Penutua Timotius dan rekan selaku petugas multimedia, dan kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini yang akan mengikuti ibadah, maupun kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat mengikuti ibadah, biarlah Tuhan selalu memberkati kita. Berita jemaat hari Minggu tanggal 27 September 2020. Berita pelayanan kebaktian tanggal 4 Oktober 2020 di Gereja Batenia Barimba akan dilayani oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar, penutua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, karena pada hari itu nanti kita akan ada perjamuan kudus sedunia. Sebagai liturgus, Penutua Sri Apriasi Pandi, song leader Epi Trinita dan Diakon Herlina Wiuda, pemain keyboard Yuni Diana Angelisia. Berita keuangan, untuk berita keuangan, baik penerimaan ataupun pemasukan tidak ada perubahan. Dan berita kebaktian rumah tangga atau kebaktian lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan diundurkan. Kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pukul 17 WIB atau jam 5 sore dengan petugas liturgus Raditya Effendi, doa persembahan Riri Chandra, dan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan remaja. Bapak Ibu sidang jemaat, kami beritahukan kepada warga jemaat sekalian bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Bapak Ibu, untuk roti dan anggur perjamuan akan dibagikan oleh pengurus lingkungan pelayanan masing-masing ke rumah-rumah bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah melalui live streaming, dan bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus di gereja diharapkan masing-masing membawa roti anggur dari rumah yang sudah dibagikan nanti oleh para petugas lingkungan masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang ikuti ibadah di gereja, anggur yang dibagikan itu harap dibawa dengan rotinya.
Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi ibadah minggu model yang pertama yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat, demikianlah berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian berita jemaat kita pada pagi hari ini. Nanti mungkin ada yang akan disampaikan mungkin minggu depan. Yang ada di atas meja ini mungkin saya tidak bisa mencatat. Nanti mungkin Pak Rudi minggu depan akan menyampaikannya. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum petugas memasuki ruangan ibadah, Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 27. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang, sedang yang gemerlapan muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sidang jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali bersama kita angkat pujian kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasihnya untuk dunia.
Marilah kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami dan kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melemparkan aku dari batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.
Sebelum kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus boleh tetap bekerja di tempat ini, bahkan menguasai hati dan pikiran kami. Ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk dapat memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami siap mendengarnya. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 32. Di situ ada dua perikop nas. Perikop yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu.
Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada seseorang yang merasa lebih benar, merasa lebih baik, merasa lebih pintar dan merasa lebih layak untuk menerima kekuasaan daripada orang lain, maka ketika ia melihat ada orang lain yang bisa melebihi dirinya dalam segala hal, kemungkinan besar yang muncul adalah rasa iri hati pada dirinya. Dan ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita yang nyata ini. Iri hati merusak segalanya. Iri hati mendatangkan niat yang tidak baik. Dengan rasa iri hati yang semakin dalam, mungkin seseorang akan mencoba untuk mencari jalan untuk menyingkirkan yang ia anggap saingannya itu, ataupun untuk menjatuhkan reputasi orang itu karena rasa tidak sukanya. Saudara-saudara, begitulah yang terjadi kalau kita melihat dalam bagian nas kita hari ini. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, mereka ini pada saat itu bukan sembarang orang. Mereka ini adalah orang yang sangat disegani, sangat dihormati, sangat terdidik, terpelajar, terutama dalam Alkitab atau Taurat Tuhan. Tetapi imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, ketika mereka diperhadapkan pada sosok Yesus pada saat itu, Yesus memiliki banyak hal, Yesus melakukan banyak hal. Ketika mereka melihat banyak kemampuan yang bisa dilakukan oleh Yesus,
Ia berkhotbah, ia mengajar, dan dengan pengajarannya, dengan khotbahnya, banyak orang yang menjadi percaya. Ia juga menyucikan bait Allah. Bahkan juga ia melakukan mujizat. Kalau kita baca dalam bagian teks Alkitab ini, sebelum firman ini, pada saat itu Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara yang hidup itu menjadi mati sampai ke akar-akarnya dengan perkataannya saja. Inilah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyucikan bait Allah. Sehingga ketika Yesus masuk ke bait Allah, mereka, imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi ini mendatangi Yesus dan menanyakan satu pertanyaan. Kuasa apa yang dipakai oleh Yesus sehingga ia melakukan itu? Dengan kuasa apa yang dipakai oleh Yesus? Karena bagi mereka pada saat itu, pemuka agama Yahudi pada saat itu dalam struktur kepemimpinan, yaitu mahkamah agama yang terdiri dari para ahli Taurat, imam-imam, mereka ini dianggap sebagai orang yang punya kuasa, yang punya kedudukan, melakukan banyak hal dan juga membuat satu keputusan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Muncul Yesus dan mereka bertanya, dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Saudara-saudara, Yesus mengetahui maksud dari pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka bukan suatu pertanyaan yang sebenarnya mau mencari jawaban yang sebenarnya. Tetapi pertanyaan mereka lebih dari itu, yaitu pada suatu motivasi. Motivasi mereka adalah untuk menyudutkan Yesus, untuk menjatuhkan Yesus karena ketidaksukaan mereka. Dan ketika mereka bertanya kepada Yesus pada saat itu, Yesus membalikkan pertanyaan kepada mereka. Dari manakah kuasa baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Sebenarnya mereka tahu bahwa kuasa Yohanes Pembaptis itu dari sorga, karena mereka adalah ahli Taurat yang sudah jauh lebih tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes memang sudah dinubuatkan sejak awal. Tapi karena dari awal hendak menjebak Yesus, maka mereka menjawab dengan entengnya, kami tidak tahu. Sehingga Yesus di sini melihat kemunafikan dan ketidakjujuran dalam diri mereka. Maka Yesus juga tidak memberitahukan kuasa apa yang ada pada Yesus. Karena apa? Karena di dalam hati mereka hanya diisi dengan kemunafikan, kedengkian, ketidakjujuran, ketidaksukaan. Sehingga apapun penjelasan yang akan disampaikan kepada mereka pun itu tidak masuk dalam akal pikiran sehat mereka. Karena motivasi mereka lagi-lagi bukan hanya untuk mencari jawaban yang sebenarnya, kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan atau menyudutkan Yesus. Apalagi ketika mereka melihat latar belakang keluarga Yesus. Yesus berasal dari keluarga biasa, anak tukang kayu. Siapa yang tidak kenal keluarga mereka ini di kalangan orang-orang Yahudi? Bagaimana mungkin Yesus dari keluarga yang biasa ini bisa melakukan hal-hal, perkara-perkara yang luar biasa? Sehingga sulit bagi mereka untuk percaya kuasa Yesus berasal dari sorga. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di masa kita sekarang hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita dapat menerima dan mengakui kuasa Yesus itu. Dan dalam kerendahan hati menerima Ia bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika Yesus melihat ketidakpuasan dan kepura-puraan tidak mengerti atas jawaban Yesus, maka Yesus kembali memberikan perumpamaan dalam bagian nas ini tentang dua orang anak laki-laki.
sebuah gambaran dua kelompok manusia yang ada di dunia ini. Kelompok yang pertama yaitu kelompok manusia yang mendengarkan perintah. Ia mengiyakan perintah itu tapi tidak dilakukannya. Kilauan istilah tamek pinding sila, beluak pinding sila. Kini nih, dengar, tapi tidak dilakukannya. Dan kelompok yang kedua adalah manusia yang mendengarkan perintah, tapi tidak mengiyakan pada awalnya. Tapi akhirnya ia melakukannya karena ia menyesal dan bertobat. Di sini Yesus membandingkan para pemuka agama Yahudi dengan orang-orang berdosa sebagai anak sulung dibandingkan anak bungsu. Sikap anak sulung yang pada akhirnya menolak memenuhi perintah ayahnya melambangkan para pemuka agama Yahudi yang menolak kebenaran Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sebaliknya orang-orang berdosa seperti pemungut cukai, perempuan sundal, justru mereka mau bertobat, menyesal, mencari keampunan dari Tuhan, dan percaya kepada pemberitaan kebenaran itu, maka mereka dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mewakili siapakah para pemuka agama Yahudi ini? Ternyata bisa saja terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang. Seseorang yang mungkin merasa dirinya lebih pandai, lebih pintar, seseorang yang memiliki jabatan, posisi juga dalam bidang kerohanian, tetapi ternyata bukan Kristen yang sejati. Maka tidak heran bila orang-orang seperti itu tidak memiliki kepekaan rohani sama sekali. Hanya mengandalkan diri, mengandalkan kepandaian, kekuasaan, dan menolak kebenaran. Sebaliknya mereka yang hidupnya bergumul dengan dosa adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Maka ketika anugerah datang, merekalah yang memberi respon positif, yaitu dengan pertobatan. Saudara-saudara, menyesal dan percaya adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk kita mampu melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan rindu untuk kita sekalian yang berdosa ini, untuk datang kepadanya bukan dengan pengandalan diri, bukan dengan kehebatan diri, tetapi Tuhan rindu kita datang kepadanya dalam kerendahan hati, mengaku setiap pelanggaran dan dosa kita dan mau bertobat. Bertobat artinya berbalik kembali kepada Tuhan, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan untuk bertobat itu tidak pernah ada kata terlambat. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, selagi itu juga Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat, memperbaharui diri kita. Karena siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita berdosa. Tetapi kita yang berdosa ini datang dalam kerendahan hati, maka kita percaya Tuhan dengan anugerahnya menerima kita yang berdosa ini untuk menjadi anak-anaknya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kita renungkan dalam minggu-minggu ini. Minggu-minggu sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober. Hari perjamuan kudus sedunia mengingatkan kita anugerah Tuhan yang besar melewati Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita yang telah diampuni ini, seperti kata Paulus dalam Galatia pasal 5, sebagai orang yang merdeka,
Jangan kita pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa lagi. Tetapi mari kita hidup dalam penyesalan dan pertobatan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kita ingat pada saat Yesus disalibkan. Ia disalibkan di tengah-tengah dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanan. Dua orang penjahat. Tetapi apa yang dikatakan oleh salah satu penjahat, ia katakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dalam masa-masa yang genting pun ia menyempatkan diri untuk mengaku segala dosa, kesalahan, dan bertobat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan apa Yesus katakan kepada penjahat itu? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan kita memperbaharui diri kita. Dan Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih melewati firman-Mu kami diingatkan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu? Tidak patut bagi kami menganggap diri kami lebih baik, lebih benar, lebih pandai dari orang lain. Sebab kami ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja kami boleh diampuni dan diselamatkan. Dan Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau menyucikan, menguduskan kami. Dan hari ini bibir, mulut, lidah kami mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya, melebihi kuasa-kuasa yang lain. Karena itu biarlah hati kami memuji Engkau, lidah kami mengaku, dan juga lutut kami bertelut menyembah Tuhan dalam kekudusan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir untuk kami. Sehingga ketika kami bersikap demikian, kami akan mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk memperbarui diri kami. Sebab kami tidak tahu bila mana Tuhan menjemput kami kembali. Dan semasa kami masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, kami boleh hidup menjadi berkat. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Saat ini kami yang beribadah datang kepadamu. Baik jemaat-Mu yang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, maupun juga jemaat-Mu yang beribadah dari rumahnya masing-masing. Segala bentuk upaya cara kami beribadah di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kami percaya tidak mengurangi makna dan hikmatnya kami datang beribadah kepada Tuhan. Sebab dimanapun kami beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami sekalian. Berkatilah setiap kami yang saat ini datang bertelut di hadapan Tuhan, membawa segala bentuk persoalan hidup kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami. Tolonglah kami dalam segala sesuatu, agar kami tetap kuat, tetap tabah dan sabar menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulannya.
Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa biarlah jemaat Tuhan senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Baik melewati berkat kesehatan, kekuatan napas hidup. Baik juga melewati berkat Tuhan, melewati kesuksesan, keberhasilan. Baik juga berkat melewati kelimpahan, kecukupan dalam segala hal. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Tuhan juga memberkati tanah sawah ladang yang digarap. Tuhan juga memberkati rencana-rencana hidup kami ke depan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti bahwa kami percaya Tuhan merancangkan suatu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Di situasi pandemi COVID-19 ini, tolonglah kami ya Bapa, berikan kami hikmat. Agar dalam kami menyikapi situasi seperti ini, kami tetap memiliki hikmat dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kami juga mendukung apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk menjalani aktivitas kami sesuai dengan protokol kesehatan. Kami memproteksi diri kami dan juga kami mohon Tuhan berikan kami juga imun tubuh yang kuat dan sehat. Dijauhkan daripada kami sakit penyakit terlebih COVID-19 yang masih merajalela di berbagai tempat, di berbagai negara. Sambil menanti ada obat, vaksin yang bisa mengatasi ini semua. Kami percaya keadaan ini akan segera berlalu karena Tuhan yang boleh bekerja. Bapa di sorga, berkatilah juga anak-anak kami. Baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, mereka yang menginjak remaja, pemuda-pemudi Tuhan. Tolonglah mereka di masa-masa perjuangan meraih impian dan cita-cita, agar bertekun di dalam meraih impian dan cita-citanya. Menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Bagi kami setiap orang tua, tolonglah kami juga agar kami boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, orang tua yang memberikan contoh dan teladan iman untuk generasi-generasi kami. Dan biarlah kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang dalam masa pemulihan Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Yang berduka Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, tengah mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk saudara-saudara kami yang bersukacita pada bulan September ini, biarlah Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka, karena mereka bersukacita melewati pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Yang pertama untuk saudara kami Priscilla berulang tahun ke-39. Ibu Betsy Anion yang berulang tahun ke-74. Anak kami Sophia Lonika yang berulang tahun ke-8. Ibu Ami Kinting yang berulang tahun ke-70. Ibu Dale Bungai yang berulang tahun ke-63. Dan Ibu Alice Susiana yang berulang tahun ke-59. Berkatilah ya Bapa, Tuhan melengkapi sukacita mereka. Melewati pertambahan usia, semakin bertambah berkat dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, bahkan juga damai sejahtera. Demikian kami berdoa untuk pasangan yang boleh mengingat akan pertambahan usia pernikahan. Pasangan dari Bapak Wenar Auda dan Ibu Muri Ampung Hatunda, yang bersuka cita atas pertambahan usia pernikahan sehingga memasuki usia pernikahan yang ke-36. Berkatilah rumah tangga mereka,
keluarga. Dan biarlah Tuhan senantiasa mereka hidup dalam kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, sehati dan sepikir. Dan hanya maut saja yang dapat memisahkan mereka. Tolonglah mereka juga dalam menjalani tugas peran di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, menjadi suami, istri, dan menjadi bapa dan ibu bagi anak cucu menantu. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi, dan biarlah kebahagiaan damai sejahtera boleh berlimpah atas keluarga ini. Demikian juga kami berdoa untuk anak kami Victor Sion, yang bersyukur Tuhan ia boleh lulus, mencapai apa yang ia harapkan dalam pendidikannya di TNI, dan saat ini ia tengah menjalani pendidikan TNI di Singkawang. Tuhan memberkati anak ini, memberikan kepadanya ketabahan kesabaran, tahap demi tahap dapat ia lalui dengan penuh sukacita dan kesabaran dari Tuhan, dan pada saatnya ia boleh menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, lebih-lebih juga untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember ke depan. Kami akan memilih gubernur dan wakil gubernur untuk Kalimantan Tengah. Dan ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Biarlah kami boleh memilih dengan hati nurani. Kami boleh menggunakan hak pilih kami dengan bijaksana. Kami mohon keamanan, kesejahteraan untuk kami semua. Jauhkan segala bentuk propaganda, segala bentuk yang ingin memecah belah persekutuan kami. Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan yang bekerja. Bahkan ada anak Tuhan yang menjadi calon untuk menjadi gubernur maupun juga wakil gubernur. Tuhan juga memberkati. Kami percaya segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan merancangkan apa yang baik untuk kami Kalimantan Tengah. Dan biarlah kami boleh menjadi masyarakat yang turut ambil bagian, membangun masyarakat dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan permohonan doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-54 ayat 8 dan 1 Tawarikh, pasal 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita membawa persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh.